Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, itu tidak benar. Legenda telah mengatakan bahwa elf kuno dilahirkan dari kolam abadi kuno ini. Kekuatan garis keturunan elf kuno juga tidak dapat dipisahkan dari pon abadi immortal kuno. Dengan demikian, mereka secara alami dapat berlatih di kolam abadi kuno seperti yang mereka inginkan. Namun sayangnya, kami tidak mampu melakukan itu. Itu karena kami tidak kompatibel dengan kolam abadi kuno. Jika kami ingin masuk ke wilayah terdalam, itu akan menjadi ujian dari tekad kami. Singkatnya, tempat itu benar-benar berbahaya, ucap Wang Wei menyarankan. Perjalanan dengan Chu Feng selama beberapa hari ini, dia sudah sampai pada pemahaman tentang Chu Feng. Dia merasa bahwa meskipun Chu Feng kuat, tapi dia seringkali akan menangani masalah dengan sangat berlebihan, dan juga tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Dia takut bahwa Chu Feng demi untuk tujuan memperoleh kekuatan yang lebih kuat, atau seperti yang orang lain katakan, untuk tujuan kehormatan dan kemuliaan umat manusia, dia akan masuk ke wilayah terdalam dari kolam abadi kuno untuk memicu jarum immortal kuno itu. Jarum kuno itu tidak ada yang tahu apakah itu nyata atau tidak, dapat diaktifkan atau tidak, dan dia akan kehilangan nyawanya karena melakukan itu. Kakak senior Wang Wei, terima kasih atas niat baik kamu. Namun aku masih ingin mencoba memasuki wilayah terdalam dari Immortal Pon kuno itu. Karena bagaimanapun juga, kami telah membayar biaya pendaftaran yang mahal. Jika aku tidak pergi dan mencoba memasuki tempat itu, maka itu benar-benar akan sia-sia. Namun kakak senior Wang Wei tenang saja. Meskipun aku, Chu Feng, kadang-kadang ceroboh dalam cara aku menangani berbagai hal, tapi aku masih seseorang yang tahu tentang kesopanan. Aku pasti tidak akan bersikeras pergi ke suatu tempat sendirian, itu jika aku tahu bahwa aku pasti akan dibunuh. Jika aku adalah orang yang bodoh, aku mungkin tidak akan bisa hidup sampai hari ini, apalagi datang ke tanah suci martialism, balas Chu Feng. Seolah-olah dia telah melihat melalui apa yang dipikirkan Wang Wei, Chu Feng tersenyum dan berkata kepada dia dengan transmisi suara. Setelah mendengar kata-kata Chu Feng, Wang Wei dibuat terkejut. Ekspresi malu segera muncul di wajahnya. Dia tiba-tiba saja merasa bahwa dia terlalu meremehkan Chu Feng. Itu persis seperti yang dikatakan Chu Feng. Jika dia benar-benar orang yang ceroboh, bagaimana mungkin dia bisa terus hidup dengan aman sampai sekarang? Dengan demikian, Wang Wei berhenti berusaha menasehati Chu Feng dan kemudian menampilkan senyum minta maaf padanya. Ayo pergi, kami sudah cukup puas melihat pemandangannya, dan sekarang saatnya bagi kita untuk turun. Jika perhitungan aku tentang waktu yang tepat, maka kolam abadi kuno ini akan segera terbuka. Tepat pada saat ini, si Kong Zixing tersenyum ringan dan berkata, segera, dengan niat darinya, kapal perang mulai terbang turun ke bawah. Karena kenyataannya bahwa mereka saat ini berada di atas lautan kabut, ini menyebabkan mereka masuk ke dalam lautan kabut ketika kapal perang mulai turun. Dalam sekejap, pemandangan di sekitarnya sepenuhnya telah diganti dengan kabut putih. Setelah mereka melewati lautan kabut, pemandangan baru muncul di depan mata mereka. Hal pertama yang masuk ke Chu Feng dan mata yang lain adalah sosok bergerak yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, ada beberapa binatang raksasa di antara mereka. Sejauh mata memandang, paling tidak ada hampir 1 juta tokoh yang seperti itu. Orang-orang berada dalam banyak kelompok, yang berbeda dari 3 hingga 5 kelompok. Mayoritas dari mereka berasal dari kekuatan yang berbeda. Namun meski begitu, ada banyak juga sosok yang penyendiri. Tapi terlepas dari itu, persis seperti yang dikatakan si Kong Zixing dan kepala Cloud Thunder Pavilion, jumlah orang yang datang ke sini untuk bergabung dalam kesenangan itu benar-benar banyak. Pada saat ini, tatapan Chu Feng tidak berhenti pada sosok padat seperti semut ini. Tatapannya dilemparkan ke bagian terdalam, hingga ke bagian atas tembok besar yang mencapai ke lautan kabut. Konstruksi dinding itu juga sangat spektakuler.
Selain itu, baik bentuk dan penampilannya, dinding itu menonjol dari masa ke masa. Dinding itu dibentuk dengan batu-batu putih besar yang tidak hanya memberikan stabilitas yang kuat, tetapi juga estetika artistik. Hal yang paling pentingnya adalah, bahwa tembok itu menutup garis pandang semua orang. Meskipun Chu Feng tahu bahwa apa yang terletak di balik tembok itu mungkin adalah rumah peri kuno, tapi dia masih tidak mampu melihat melewati dinding itu. Itu dikarenakan kekuatan khusus yang tertanam ke dinding ini. Itu menyebabkan bahkan mata surgawi Chu Feng tidak mampu melihatnya. Dan bahkan, seluruh dataran itu seperti formasi yang sangat besar. Pada saat Chu Feng melewati lautan kabut yang tak terbatas itu, dia dengan terkejut menemukan bahwa dia tidak lagi mampu menggunakan kekuatan spiritualnya. Ini pasti karena formasi yang tak terlihat itu. Coba lihat, itu hutan Qianwood Selatan. Hutan Qianwood Selatan telah datang. Orang harus tahu bahwa mereka adalah kekuatan tambahan yang paling asli dari Gunung Qianwood. Wow, ini benar-benar hutan Qianwood Selatan. Semuanya, cepat lihat mereka. Itu adalah orang-orang dari hutan Qianwood Selatan. Tiba-tiba saja, teriakan pengingat mulai terdengar dari bawah. Selain itu, jumlah orang yang berkumpul juga semakin banyak, dan suara-suara menjadi semakin keras. Dalam sekejap, hampir semua orang mengangkat kepala untuk melihatnya. Tatapan mereka dilemparkan pada kapal perang tempat Chu Feng dan kelompoknya berada. Selain itu, banyak orang-orang yang memiliki cahaya yang menyala di mata mereka, itu ketika mereka menatap kapal perang Chu Feng. Meskipun kapal perang yang ditumpangi Chu Feng dan mereka tidak besar, tapi kapal itu memiliki lambang Southern Qianwood Forest. Jadi, ketika mereka turun dari langit, sangat mudah bagi orang lain untuk menemukan bahwa mereka adalah hutan Qianwood Selatan. Selain itu, karena kekuatan tambahan dari Gunung Qianwood secara alami melampaui kekuatan lain, maka mereka secara alami tidak berani menyinggung, dan hutan Qianwood Selatan adalah kekuatan tambahan yang asli dengan reputasi terkenal. Jadi, terlepas dari betapa memburuknya mereka sekarang, mereka masih akan menarik perhatian semua orang. Pada saat ini, para tetua dan murid-murid manajemen Southern Qianwood Forest mengangkat dada mereka, dan menunjukkan ekspresi bangga di wajah mereka. Itu karena pada saat ini, ego mereka telah memperoleh kepuasan sejati. Ya ampun, siapa ini? Bukankah ini dari kekuatan cabang Gunung Qianwood yang paling asli, hutan Qianwood Selatan? Namun tepat pada saat orang-orang dari hutan Qianwood Selatan menikmati suasana yang dipandang oleh orang lain, sebuah suara aneh tiba-tiba terdengar. Berbalik untuk melihatnya, itu tidak hanya semua tetua manajemen hutan Qianwood Selatan, bahkan kepala akademi dan tetua paviliun Guntur Cloud mulai berkerut, dan menunjukkan ekspresi ketidaksenangan di wajah mereka. Itu karena pada saat ini, sekelompok besar orang sedang berjalan ke arah mereka. Mereka semua adalah ahli dari generasi yang lebih tua, dan perkiraan kasarnya berjumlah beberapa ribu orang. Jumlah ini berkali-kali lebih unggul daripada jumlah orang yang datang, dari Southern Qianwood Forest dan Cloud Thunder Pavilion. Mereka juga memiliki kesederhanaan luar biasa. Orang-orang ini terdiri dari banyak kekuatan yang berbeda, dan merupakan salah satu kekuatan di antara mereka, yaitu Sekte Hikmat Agung. Tidak hanya mereka sama dengan hutan Qianwood Selatan dan Paviliun Awan Guntur, menjadi kekuatan anak cabang tingkat kedua dari Gunung Qianwood, mereka juga merupakan kekuatan yang bermusuhan terhadap Paviliun Awan Guntur. Adapun kekuatan lain di antara mereka, itu disebut Black Python Stronghold. Itu juga kekuatan cabang tingkat kedua dari Gunung Qianwood. Meskipun mereka semua adalah kekuatan tambahan tingkat 2 di bawah Gunung Qianwood, tapi kekuatan Black Python Stronghold ini sedikit lebih kuat. Bahkan jika itu dibandingkan dengan Cloud Thunder Pavilion dan hutan Qianwood Selatan. Selama beberapa tahun terakhir mereka menjadi pusat perhatian, dan merupakan salah satu kekuatan tangguh yang terkenal secara publik di wilayah ini. Katena sudah sedemikian rupa sehingga dalam hal reputasi, mereka telah melampaui hutan Qianwood Selatan. Selain itu, dalam kelompok orang selain Black Python Stronghold dan Great Wisdom Sect,
itu ada juga 3 kekuatan tambahan tingkat 2 dan hampir 100 kekuatan tambahan tingkat ketiga. Ini sudah jelas bahwa mereka telah dipanggil oleh Black Python Stronghold. Selain itu, niat mereka untuk datang bukanlah untuk kebaikan. Itu karena, orang yang berbicara sebelumnya adalah kepala Black Python Stronghold. Dia adalah seorang lelaki tua berkulit gelap, itu dengan kepalanya yang penuh dengan rambut putih. Dia memiliki senyum di wajahnya, tetapi orang dapat mengatakan bahwa di balik senyum itu, dia sebenarnya sedang menyembunyikan kekejamannya. Kepala Akademi, sudah setahun sejak kita terakhir bertemu. Aku percaya bahwa kamu semua menjalani hidup yang baik sejak kita terakhir bertemu, ucap Kepala Shikong Zaixing. Terlepas dari niat para tamu, mereka bagaimanapun juga, semua kekuatan tambahan di bawah Gunung Qianwood. Karena itulah, ketika mereka berjalan, Shikong Zaixing menangkupkan tinju dengan sopan dan menyapa mereka. Namun, siapa yang akan berpikir bahwa tidak ada dari mereka yang benar-benar menanggapi sikap sopan Shikong Zaixing. Khususnya kepala Black Python Stronghold, dia bahkan mengalihkan pandangannya ke semua orang yang hadir, dan dengan suara yang nyaring dia pun berkata, "Gunung Qianwood adalah penguasa domain Qianwood kami. Jadi tidak perlu lagi meragukan kekuatan mereka. Mereka adalah salah satu kekuatan terkuat yang terkenal secara publik di seluruh tanah suci martialism. Ada banyak ahli dan jenius yang tak terhitung jumlahnya di dalam Gunung Qianwood. Bahkan tubuh suci yang bisa menimbulkan tanda-tanda abnormal tidak terbatas, sosok seperti itu ada banyak di Gunung Qianwood. Dengan Gunung Qianwood yang begitu kuat, jumlah kekuatan tambahan mereka juga tak terhingga. Bahkan hingga hari ini, itu totalnya ada 5 kekuatan cabang kelas 1, beberapa ratus kekuatan cabang kelas 2, dan beberapa ribu kekuatan cabang kelas 3. Namun, aku percaya bahwa setiap orang yang hadir harusnya tahu, bahwa Gunung Qianwood hanya memiliki 4 kekuatan tambahan yang asli. Mereka masing-masing adalah hutan Qianwood Timur, Selatan, Barat, dan juga Utara. Dan sekarang, hutan Qianwood Timur, Barat, dan Utara adalah 5 kekuatan tambahan asli kelas 1. Mereka telah memegang 3 di antara 5 kekuatan tambahan asli kelas 1, dan secara publik diterima sebagai 3 kekuatan tambahan asli terkuat di antara semua kekuatan tambahan asli dari Gunung Qianwood. Namun, lihatlah hutan Qianwood Selatan ini. Mereka juga adalah kekuatan tambahan yang asli. Namun, mereka telah jatuh begitu rendah untuk menjadi kekuatan tambahan asli kelas 2. Sedemikian rupa, hingga bahkan di antara kekuatan tambahan kelas 2, mereka bahkan berada di antara tingkat terbawah. Kepala Akademi Shikong, aku ingin bertanya, apakah kamu pernah merasa malu? Kepala Black Python Stronghold tiba-tiba melemparkan matanya yang tersenyum ke arah Shikong Zaixing, dan kemudian menanyainya. Kegemblaran. Setelah kepala Black Python Stronghold mengatakan kata-kata itu, keributan segera terdengar melalui kerumunan. Seluruh kerumunan di sekitarnya tidak bisa untuk tetap tenang lagi. Ada beberapa yang mulai berbisik-bisik, dan ada juga yang mulai berbicara diam-diam dengan transmisi suara. Singkatnya, mereka semua mulai membahas masalah ini. Sebenarnya, semua orang yang hadir ini tahu, itu tentang celah antara hutan Qianwood Selatan dan 3 hutan Qianwood lainnya. Namun setelah diingatkan tentang celah mereka oleh kepala Black Python Stronghold seperti ini, semua orang tidak dapat membantu diri mereka sendiri, tetapi berpikir bahwa celah di antara mereka benar-benar terlalu besar. Namun masalah yang paling mengejutkan semua orang adalah, faktanya bahwa kepala Black Python Stronghold sebenarnya berani untuk mempermalukan Shikong Zaixing di hadapan semua orang ini. Ini bisa dibilang sebagai provokasi di depan publik. Meskipun memang benar bahwa Black Python Stronghold juga merupakan kekuatan cabang kelas 2, dan berdasarkan kekuatan mereka saat ini, serta kualitas para murid yang telah mereka kirim ke Gunung Qianwood dalam beberapa tahun terakhir, itu memang lebih kuat daripada hutan Qianwood Selatan. Namun untuk hutan Qianwood Selatan, bagaimanapun juga mereka adalah kekuatan tambahan asli dari Gunung Qianwood. Meskipun banyak kekuatan yang memandang rendah mereka, mereka hanya akan secara diam-diam memprovokasinya.
Sangat jarang kekuatan untuk memprovokasi mereka secara terbuka seperti Black Python Stronghold ini. Itu karena, provokasi di depan publik kurang lebihnya akan membawa beberapa mata pelajaran yang tabu. Ini adalah sesuatu yang membutuhkan keberanian untuk melakukannya. Paling tidak ada kekuatan biasa yang berani melakukan hal seperti itu. Namun masalah yang banyak kekuatan tidak berani lakukan, dan saat ini dilakukan oleh Black Python Stronghold. Ini tentu saja sangat mengejutkan semua orang. Kepala Black Python Stronghold, aku mendorong kamu untuk mencatat kata-kata kamu saat berbicara. Terlepas dari apa identitas kamu, atau siapa yang kamu miliki di belakang kamu, kepala akademi kami bukanlah seseorang yang dapat kamu hina. Tetua Gongsun memarahinya dengan marah, dan juga dengan matanya yang sudah menjadi merah darah. Pada saat yang sama, semua murid dan tetua lainnya dari hutan Cianwood Selatan menunjukkan cemberut marah di wajah mereka. Mereka bahkan mengeluarkan jejak niat membunuh. Sebagai orang-orang dari hutan Cianwood Selatan, mereka tidak dapat mentolerir seseorang yang mempermalukan kepala akademi mereka. Aku sedang berbicara dengan kepala akademi kamu, jadi kamu jangan mengganggu aku. Kamu pikir kamu siapa? Siapa yang akan berpikir bahwa, kepala Black Python Stronghold sebenarnya menunjuk ke hidung tetua Gongsun, dan kemudian mengkritiknya dengan cara yang sangat keji. Kepala Black Python Stronghold, kita semua melayani Gunung Cianwood. Kami juga terikat untuk sering bertemu. Aku hanya menyarankan kamu untuk tidak terlalu berlebihan. Kata kepala Cloud Thunder Pavilion. Yo, bukankah ini kepala Cloud Thunder Pavilion? Murid-murid yang telah kamu kembangkan tahun ini cukup baik bukan? Kultivasi mereka bukanlah sesuatu yang cocok dengan kualitas yang telah ditampilkan Cloud Thunder Pavilion kamu di masa lalu. Tidak heran kalau beberapa waktu yang lalu, kamu benar-benar membual bahwa Cloud Thunder Pavilion kamu akan segera muncul berkuasa. Balas kepala Black Python Stronghold sambil tertawa aneh. Dia tidak menempatkan kepala Cloud Thunder Pavilion di matanya juga. Namun, dia segera mengalihkan pandangannya ke Shikong Zaixing. Kepala Akademi Shikong Zaixing, bukankah hutan Cianwood Selatanmu selalu merupakan kekuatan solidaritas? Kenapa kamu datang ke sini bersama dengan Cloud Thunder Pavilion hari ini? Mungkinkah kamu benar-benar berpikir, bahwa Cloud Thunder Pavilion akan segera muncul dan berkuasa, sehingga kamu mulai memeluk paha mereka dengan erat? Hahaha. Setelah mengucapkan kata-kata itu, kepala Black Python Stronghold sekali lagi tertawa keras. Ejekan, cacian dan penghinaan yang ia miliki, semuanya dinyatakan tanpa syarat. Selain itu, bukan hanya dia yang tertawa. Karena pada saat ini, Sekte Hikmat Agung, serta 3 kekuatan cabang kelas 2 lainnya, dan kekuatan cabang kelas 3 juga ikut mentertawakannya. Pada saat ini, garis-garis hitam menutupi kepala semua orang. Karena mereka tidak ada yang mengikuti kepala Black Python Stronghold dalam mengolok-olok Shikong Zaixing, itu dikarenakan mereka semua merasa bahwa, kepala Black Python Stronghold terlalu berlebihan. Tidak peduli seberapa rendah hutan Cianwood Selatan telah jatuh, mereka bagaimanapun juga tidak memiliki keluhan atau kebencian dengan Black Python Stronghold. Bahkan jika Black Python Stronghold ingin menggunakan hutan Cianwood Selatan untuk membangun kekuatan mereka, tetapi bagi mereka untuk tanpa alasan apapun, itu akan secara terbuka mempermalukan hutan Cianwood Selatan. Dan pada tingkat tertentu di atas itu, ini benar-benar terlalu berlebihan. Dihadapkan dengan penghinaan dan serangan yang begitu terbuka dari kepala Black Python Stronghold, para tetua manajemen hutan Cianwood Selatan menjadi begitu marah, sehingga mereka mulai menggenggam tangan mereka dengan kuat, dan menggertakkan gigi mereka dengan amarah. Hanya saja, tidak satupun dari mereka yang berani menyerang. Meskipun untuk orang lain, mereka mungkin tidak mengerti mengapa Black Python Stronghold berani sombong ini. Namun, eselon atas dari hutan Cianwood Selatan serta Cloud Thunder Pavilion, mereka tahu sedikit sifat yang mencurigakan. Sebelumnya mereka mendengar kabar bahwa, Black Python Stronghold telah berhasil mengaitkan diri mereka dengan kekuatan tingkat pertama dari Gunung Cianwood, yaitu Biara Orion. Biara Orion adalah salah satu dari 5 kekuatan cabang tingkat pertama di bawah Gunung Cianwood.
Kekuatannya sangat kuat, dan juga memiliki sejarah yang sangat dalam. Namun yang paling penting adalah, bahwa biara Orion terletak di wilayah selatan Cianwood Domain. Dengan demikian, di wilayah selatan domain Cianwood, meskipun reputasi hutan Cianwood Selatan terkenal di seluruh dunia, tapi semua orang tahu bahwa penguasa wilayah selatan adalah biara Orion. Biara Orion ini terlalu kuat. Sebagai kekuatan kelas 1, itu adalah penguasa yang diterima secara luas di wilayah selatan Cianwood Domain. Di masa lalu, ada kekuatan kelas 2 yang tidak menghormati seorang tetua dari biara Orion. Hal ini menyebabkan pemusnahan kekuatan kelas 2 itu, pembunuhan setiap makhluk hidup, manusia, dan juga hewan dari kekuatan kelas 2 itu. Terhadap masalah ini, Gunung Cianwood hanya bisa menutup mata. Tidak hanya mereka tidak mau mendisiplinkan mereka bahkan tidak mau bertanya tentang hal itu. Setelah situlah, nama iblis dari biara Orion segera berkembang. Paling tidak, secara praktis tidak ada kekuatan di wilayah selatan Cianwood Domain yang berani melawan biara Orion. Selain itu, di wilayah ini selain ras yang luar biasa seperti Sprite zaman kuno, maka tidak ada kekuatan yang bisa melawan biara Orion untuk memulai pertarungan. Dengan demikian, ketika Black Python Stronghold berhasil terhubung dengan biara Orion, mereka tanpa ragu telah memperoleh dukungan yang kuat. Ini juga merupakan jaminan terbesar yang dimiliki Black Python Stronghold untuk menjadi begitu sombong dan secara terbuka berani mempermalukan hutan Cianwood Selatan. Shikong Zixing saat ini adalah ahli Half Martial Emperor. Dengan kekuatannya, tidak ada alasan baginya untuk takut pada Black Python Stronghold. Namun, dia tidak punya pilihan selain mempertimbangkan biara Orion yang berdiri di belakang Black Python Stronghold. Ini jugalah mengapa dia mengalami penghinaan dari Black Python Stronghold sepanjang waktu, dan tidak pernah melawan. Orang tua, bahkan anak muda tahu tentang kepatutan ketika berbicara. Kamu telah hidup sampai usia tua, tapi bagaimana mungkin kamu bisa berbicara seolah-olah kamu adalah kentut? Apakah bertahun-tahun yang kamu jalani akhirnya membuat kamu menjadi anjing gila, atau mungkin tidak ada yang mengajari kamu dan mendisiplinkan kamu? Tepat pada saat semua orang tidak tahu harus berbuat apa, Chu Feng tiba-tiba berdiri ke depan dan berkata. Selain itu, ia menunjuk kepala Black Python Stronghold dan menghujani dia dengan penghinaan. Intensitas kata-katanya juga benar-benar kejam. Itu adalah. Setelah Chu Feng mengatakan kata-kata itu, ekspresi praktis semua orang yang hadir sangat berubah. Tidak peduli apa, mereka tidak pernah mengira bahwa pada saat ketika Shikong Zixing tidak berani membantah, namun seorang murid dari hutan Cianwood Selatan benar-benar menonjol, dan bahkan berani mengutuk kepala Black Python Stronghold. Sebenarnya tidak hanya orang luar saja, bahkan orang-orang dari hutan Cianwood Selatan terpana dengan tindakan Chu Feng. Itu dikarenakan kata-kata yang diucapkan oleh Chu Feng, ini pasti akan membuat marah kepala Black Python Stronghold. Sungguh anak nakal yang lancang. Apakah kamu sudah bosan hidup? Ucal kepala Black Python Stronghold. Kepala Black Python Stronghold sebenarnya ingin mempermalukan hutan Cianwood Selatan. Namun secara tak terduga, ia malah dihina di depan umum oleh generasi muda hutan Cianwood Selatan. Ini menyebabkan kepala Black Python Stronghold tidak dapat mentolerirnya. Dia pun tidak mau repot-repot mengucapkan kata-kata berlebihan. Dengan sedikit gerakan, dia memancarkan aura kuatnya dari peringkat 9 Martial King. Pada saat yang sama, ia melangkah maju dan langsung tiba di kapal perang hutan Cianwood Selatan. Dia mengulurkan telapak tangannya dan meraih ke arah tenggorokan Chu Feng. Kekuatan di balik telapak tangannya ini, itu bukanlah masalah kecil. Itu karena, dia berniat memecahkan leher Chu Feng. Ledakan, bang. Tepat pada saat semua orang merasa bahwa Chu Feng pasti akan mati, sebuah ledakan tiba-tiba saja terdengar. Pada saat yang sama, badai muncul sebelum menghilang. Badai itu benar-benar terlalu kuat. Jangankan kerumunan orang yang mengamati, bahkan Black Python Stronghold dan manajemen senior Sekte Hikmat Agung tidak mampu menahannya. Dalam sekejap, beberapa ribu orang semuanya terpesona oleh angin badai itu.
Ketika badai itu menghilang, orang-orang melemparkan pandangan mereka kembali ke kapal perang. Itu tidak hanya kerumunan yang mengamati, tetapi hampir semua orang yang hadir dibuat tertegun. Pada saat ini, kepala Black Python Stronghold yang bertindak sangat sombong sebelumnya, kini telah berbaring di tanah dengan tubuh berlumuran darah. Terlebih lagi, ada satu kaki yang telah menginjak tubuhnya, dan itu menyebabkannya mengamuk karena marah dan kesakitan. Pada saat yang sama, suara tenang yang dipenuhi dengan imposisi dan niat membunuh pun terdengar dari atas kepala Black Python Stronghold. Kepala benteng piton hitam, jika kamu berani menyerang murid aku ini lagi, aku akan meratakan Black Python Stronghold kamu, ucap seseorang. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.